kasih Tuhan. Berbicaralah buat kami saat ini Tuhan. Amin. Dan Kau menjamah kami satu persatu. Jangan lewatkan satu orang pun Tuhan dengan satu kelemahan yang kosong Tuhan. Tapi mereka keluar dari tempat ini menerima sesuatu yang baru. Amin. Hingga mereka boleh diubahkan Tuhan menjadi seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami saat ini. Tuhan berbicara melalui hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu, semua karena cinta-Mu Tuhan bagi kami semua Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Setiap yang percaya sama-sama katakan amin. Dari kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih tim musik, pemuji penyembah. Terima kasih Bapak Gembala, Pak Iwan di tempat ini yang sudah mengundang saya, memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari menjelang siang ini. Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Luar biasa, amin Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Amin. Tuhan kita dahsyat. Amin. Tuhan kita baik. Saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Yunita Hana. Ya Bapak Ibu, ada kepanjangannya nama itu dulu. Karena saya, papa saya orang Batak, mama saya guru Manado. Ya Bapak Ibu jadi blasteran. Ya. Darah saya darah campuran. Tapi nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Asal itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, berkat Tuhan melimpah atas kita. Amin. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya tinggal di Delta Mas, Bapak Ibu, kota Delta Mas. Kalau Bapak Ibu ke Delta Mas, Cikarang Pusat, mampir ke rumah kami, ya Bapak Ibu. Nanti kami suguhin kopi. Ya Bapak Ibu, saya berjemaat di GBI Kota Delta Mas. Ya, di situ di bawah pengembalaan Pak Dani Bunyamin. Puji Tuhan, ya bisa bertemu dengan Bapak Ibu di GBI Gria Asri 2 Ambon. Ya, waktu itu saya pernah menyampaikan sekali ya Pak Iwan. Waktu itu sebelum pandemi ya, sebelum pandemi. Nah ini yang kedua kali saya di sini. Ya puji Tuhan, Tuhan baik bagi kita semua. Ya, Tuhan kita dahsyat. Amin. Kita buka sama-sama Alkitab kita saat ini Bapak Ibu. Oh iya, saya punya putri 3 Bapak Ibu. Guru semua. Yang pertama udah kuliah di desain interior, sekarang saya skripsi, menyiapkan skripsinya. Yang kedua kuliah juga di kedokteran, ya. Kan ada anak di sini. Yang pertama lagi di Jakarta. Lalu yang ketiga masih SMA. Ibu, Bapak Ibu ya, doakan biar kami selalu setia melayani Tuhan ya, menyampaikan isi hati Tuhan. Itu perkenalan saya. Suami saya satu, Bapak Victor Purwanto. Ini mantan pacar ya, ya. Kita buka sama-sama surat 2 Yohanes ya, pasal 1. Kita baca di pasal yang keempat sampai dengan pasal yang ke-10. Kita bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. Kita mau perkatakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita baca dulu perikopnya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetaplah di dalam ajaran Kristus. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup di dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab
dan pergi ke seluruh dunia. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah dikerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Jikalau seorang daripadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Ya, tema saya pagi hari ini yaitu berjalan dalam panggilan Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara, berjalan dalam panggilan Allah. Kita sebagai orang percaya, kita harus mendengar panggilan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Kita punya panggilan dalam hidup kita, saudara. Setiap kita yang ada di tempat ini, Tuhan memiliki panggilan khusus dalam hidup kita. Ya, semua dipanggil Tuhan, dipilih dan terpanggil untuk masuk dalam rencana Tuhan yang lebih lagi. Amin. Kita orang-orang percaya, ya Bapak Ibu Saudara, Tuhan menetapkan setiap kita untuk satu tujuan. Amin. Untuk satu tujuan. Tuhan tidak menciptakan kita secara asal-asalan, tapi Tuhan menetapkan kita untuk satu kemuliaan Tuhan sampai pada kekekalan, saudara. Amin. Ya. Setiap orang percaya harus memenuhi panggilan Allah dalam hidupnya. Kita lihat apa panggilan kita, ya. Pelajar, mau belajar, ya. Mahasiswa, ya. Kau menjadi seorang pelajar, jadilah pelajar yang baik, ya. Karyawan, ya ini. Kau bisa menjadi karyawan yang baik, amin. Seorang wira swasta, pengusaha, jadilah wira swasta yang baik, yang memenuhi tujuan Tuhan dalam hidupmu. Yang kita percaya ada panggilan khusus dalam hidup kita. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan, ya, dalam hidupku. Ya, Tuhan menetapkan kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, panggilan kita, engkau seorang apa saat ini? Engkau seorang mahasiswa, seorang pengusaha, ya, atau karyawan, manajer, direktur, ya, pemilik perusahaan, ya, sadarilah bahwa Tuhan memiliki panggilan khusus dalam setiap kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah, untuk kita berjalan dalam panggilan Tuhan, memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita, ya, apa yang harus kita lakukan? Ada langkah-langkahnya, Bapak Ibu Saudara, ya, seperti di ayat yang telah kita baca saat ini. Ya, di sini di ayat yang pertama dikatakan, aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapat separuh dari anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ya, ini surat dari Rasul Yohanes, ya, kepada ibu-ibu yang terpilih. Yaitu ibu itu siapa? Ya, kita ini mempelai Kristus, amin. Amin. Yesus itu siapa? Mempelai pria kita. Ya. Jadi kita ini berperan sebagai ibu, mempelai wanita. Ya, Tuhan ingin perlengkapi kita lebih lagi. Ya, hingga satu saat kita bertemu dengan sang mempelai pria kita, Yesus Kristus. Ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kita harus hidup menjadi teladan. Amin. Ya, di sini dikatakan anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Ya, Bapak Ibu, kita punya anak. Amin. Baik anak rohani, ya, maupun anak kandung kita. Ya, Tuhan ingin kita menjadi teladan, sehingga kita bisa mewariskan sesuatu kepada anak-anak kita. Ya, boleh kita mewariskan hal-hal dunia, ya, kita wariskan usaha kita, pabrik kita, kekayaan kita, ya, rumah yang besar, itu nggak ada salahnya, itu boleh dan sangat-sangat baik. Tapi ada satu warisan yang Tuhan ingin kita lakukan sungguh-sungguh buat generasi kita berikutnya. Apa itu? Untuk kita menjadi teladan. Amin. Itu warisan yang tidak akan pernah lekang oleh waktu.
Ya di sini dikatakan, aku mendapati anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Ini Rasul Paulus bilang sama gereja Tuhan pada saat itu, termasuk kita gereja Tuhan. Amin. Kita anak-anak Tuhan ya, dipanggil menjadi gereja Tuhan, baik Tuhan. Ya, Tuhan ingin kita menjadi teladan dalam hidup kita. Ya, sehingga kita meninggalkan satu warisan buat anak cucu kita. Amin. Teladan ya. Teladan itu tidak lekang oleh waktu. Amin. Warisan yang tidak pernah hilang. Yang walaupun kita udah dipanggil pulang, tapi ada satu teladan yang anak dan cucu kita selalu ingat dalam kehidupan mereka. Amin. Saya bisa sekarang ini semua karena orang tua saya. Amin. Pasti ada doa-doa mereka yang mereka panjatkan kepada Tuhan hingga saya bisa seperti saat ini. Ya, saya baru selesai S2 saya, puji Tuhan, ibu bapak-bapak semua, itu semua karena anugerah Tuhan. Ya, Tuhan panggil saya, Tuhan memilih saya gitu ya untuk menjadi berkat. Termasuk kita semua Bapak Ibu ya. Tuhan ingin kita menjadi berkat. Amsal 13 ayat 22 dikatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Amin. Tapi warisan yang terutama adalah hidup kita untuk menjadi teladan. Amin. Colek kiri kanannya, ayo hidup jadi teladan ya. Kita mau hidup jadi teladan. Amin. Ya. Sehingga anak cucu kita bisa melihat ya, pengajaran-pengajaran mereka akan tenang kita sebagai orang-orang yang menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Ya. Orang tua saya sangat menjadi berkat buat hidup saya. Ya. Papa saya kalau kemana-mana pasti bawa kitab. Saya tahu dia pasti mendoakan saya juga. Ya. Saya percaya sampai saat ini ada doa dia. Ya, papa saya itu gak pernah lupa baca firman. Ya, pagi sama malam. Saya selalu lihat dia tuh kalau dia di ruangan atau di kamarnya, dia selalu buka Alkitabnya. Dia selalu baca Alkitab. Dia pagi sama malam dia selalu sujud sama Tuhan berdoa. Ya. Walaupun orang tua saya sempat bercerai ya, tapi saya melihat ada satu teladan yang bisa saya lihat dalam kehidupan mereka ya. Mama saya juga berkata bahwa sampai kapanpun Yun, mama saya berhasil ya, ketika dia mau meninggal dia sempat ngomong sama saya, mama tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Itu kata-kata dia yang selalu saya ingat. Sampai kapanpun mama tidak akan pernah meninggalkan kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah baik ya, Tuhan Yesus mau mati buat kita, memberikan keselamatan yang kekal hingga kita ini boleh jadi mempelai Kristus. Itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan itu yang teladan yang saya bisa lihat dari orang tua saya ya. Dari opung saya juga saya lihat satu teladan yang besar ya. Opung saya dulunya tuh banyak memberi ya. Orangnya tuh murah hati kalau saya lihat ya, makanya cucu-cucunya pun bangga ya sama kakek saya, opung saya. Ada satu teladan yang diturunkan dari mereka kepada kehidupan kami cucu-cucunya. Ya, opung saya orang yang luar biasa, yang selalu mengajari anak-anaknya dalam pengajaran kepada Kristus. Makanya papa saya pun bertobat sungguh-sungguh ya, bertobat sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya lepas dari segala rokoknya ya, dari ikatan dosa. Itu yang bisa yang saya lihat dari orang tua saya dan opung saya, keturunan kami ya. Itu semua kita bisa menjadi teladan buat anak-anak kita. Amin. Kita menjadi teladan Bapak Ibu Saudara ya. Kita menjadi orang yang mau mengikuti teladan Kristus. Siapa teladan kita yang sesungguhnya? Yesus Kristus Tuhan. Kita bisa lihat Tuhan menjadi teladan yang besar dalam kehidupan kita. Ya. Ini ada pepatah yang mengatakan ya, gajah mati meninggalkan apa saudara? Meninggalkan gading ya. Harimau mati meninggalkan belang ya. Nah, kita ya, orang yang bijaksana, orang yang percaya, ketika kita meninggalkan dunia ini, kita meninggalkan apa? Satu teladan. Amin. Kita meninggalkan warisan buat anak-anak kita, yaitu teladan dalam kehidupan kita. Ya, itu yang pertama, hidup kita harus menjadi teladan ya. Bukan hanya bagi anak cucu kita, bagi sekeliling kita, bagi komunitas kita, bagi tetangga kita ya.
bagi keluarga kita harus menjadi teladan, ya, sehingga anak-anak kita hidup di dalam pengajaran yang benar, karena melihat kita orang tuanya yang mengajarkan dan mendidik mereka hidup dalam kebenaran. Amin. Kebenaran firman Tuhan, ya. Penuhi panggilan Allah dalam hidupmu. Hiduplah menjadi teladan, ya. Bapak Ibu Saudara, bila satu saat Tuhan panggil kita meninggalkan warisan yang sangat besar buat anak kita. Lalu yang kedua, ya, di sini dikatakan, dan sekarang aku minta kepadamu Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi, ya. Ya, inilah kita harus hidup di dalam kasih, ya. Ada hukum yang terutama yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Apa itu, Bapak Ibu? Hukum yang terutama, ya. Di sini dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu, ya, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Ya, kita harus mengasihi Tuhan kita, ya. Tuhan itu udah baik dari kita. Kita tuh berhutang, saudara, sama Tuhan. Amin. Kita tuh banyak hutang kita sama Tuhan yang kita nggak bisa balas, ya. Tuhan yang udah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan dosa manusia, ya. Kita nggak bisa balas, kita nggak bisa bayar sama Tuhan semua kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, selain apa, kita mengasihi Dia. Amin. Lalu yang kedua apa? Di sini dikatakan hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, bagaimana kita mau mengasihi Tuhan kalau mengasihi sesama kita aja kita nggak mau? Orang yang kelihatan di depan kita nggak bisa kasih. Tuhan yang nggak kelihatan. Ya, bagaimana kita mau mengasihi Tuhan yang nggak kelihatan kalau sesama manusia nggak bisa kita kasih? Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita hidup di dalam kasih Tuhan, ya. Banyak proses pasti yang harus kita jalani, ya. Prosesnya apa? Masing-masing pribadi memiliki kepribadian yang berbeda, betul. Tapi siapapun itu Tuhan mengatakan kita harus mengasihi. Orang yang jahat kepada kita sekalipun harus kita kasihi. Amin. Orang yang mencaci maki kita, ya, mungkin ada orang yang nggak suka sama kita, tapi Tuhan bilang kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Kita harus hidup di dalam kasih, ya. Tuhan bilang kasihilah sesamamu, ya. Tuhan menggambarkan kasih itu tentang orang Samaria yang baik hati. Ya, Bapak Ibu udah pernah baca di dalam firman Tuhan, ya, tentang orang Samaria yang baik hati. Siapa orang Samaria? Orang Samaria itu sebenarnya bermusuhan dengan orang Israel, ya. Tapi Tuhan bilang kasihilah sesamamu manusia, ya. Siapapun engkau harus saling mengasihi, mengampuni. Amin. Ya. Orang Samaria itu ditolong oleh satu orang yang waktu itu sedang berjalan dan melihat dia terluka dengan parah. Walaupun ada rasa permusuhan, waktu itu zaman itu tuh Samaria itu tidak disukai oleh orang-orang Israel asli, ya. Mereka banyak menyimpang, dianggap orang Israel dari hukum-hukum Taurat yang sudah ada di sebagai dasar-dasar di dalam aturan-aturan di dalam orang Israel, ya, saat itu. Mereka sangat gak suka, tapi Tuhan bilang kasih seperti itu, ya. Sampai orang itu ditolong, ya, diantarkan ke pengobatan, yang diurus, dibiayai. Seperti itu kasih itu. Bapak Ibu, ayo kita mau memperbarui kasih kita kepada sesama kita dan kepada Tuhan. Amin. Ya, minta Tuhan berikan kita kekuatan. Kita nggak bisa kalau dengan kekuatan kita, tapi ada Roh Kudus yang menolong kita. Amin. Roh Kudus memampukan kita sehingga kita dipenuhi oleh kasih Tuhan. Ya, kita mengasihi Tuhan karena Tuhan udah lebih dulu mengasihi kita. Amin. Karena Tuhan udah lebih dulu mencurahkan cintanya sama kita. Ya, ketika kita berada dalam dosa, Tuhan mengasihi kita penuh. Ya, bukan ketika kita udah
udah mengakui Yesus Tuhan, udah bertobat, udah selamat. Enggak, ketika engkau masih berbuat dosa, Tuhan mengasihimu full, sangat-sangat mengasihimu. Makanya Tuhan mau mati buat kita. Amin, saudara. Untuk itu kita dipanggil Tuhan untuk memiliki kasih Tuhan. Ya, kasih Tuhan itu abadi, ya. Kasih yang tidak pernah lekang oleh waktu. Minta Tuhan memenuhi hati kita, memampukan kita untuk kita bisa mengasihi sesama kita. Kasih itu apa? Kasih itu sabar. Kasih itu apa? Murah hati. Kasih itu apa? Lemah lembut. Ya, tidak memegahkan diri. Ya, Tuhan minta itu semua kita terpanggil di dalam memenuhi panggilan Tuhan. Ya, hidup di dalam kasih. Itu bukan perintah yang baru, Tuhan bilang, betul. Udah lama Tuhan berikan, kasihilah sesamamu. Ya, loving God, loving people. Amin. Kita percaya Tuhan itu baik dalam hidup kita. Kita lihat Yunus, ya Bapak Ibu, contoh yang ada di dalam Alkitab. Yunus menyimpang dari jalan Tuhan. Ketika Tuhan minta dia untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada orang Niniwe, karena orang Niniwe itu udah jahat banget di mata Tuhan. Ya, tapi Tuhan suruh Yunus pergi peringatkan mereka. Ya, Yunus nggak mau. Yunus melarikan diri hingga sampai Yunus dimakan oleh ikan besar. Bukan ikan paus sih di situ, saudara, ya. Di firman Tuhan nggak dikatakan ikan paus, betul. Tapi asumsi kita adalah ikan yang besar itu pasti ikan paus, ya. Nggak ada lagi ikan yang lebih besar selain ikan paus. Rumah ini kayak gereja ini, segedung ini, bahkan lebih besar, ya. Nah, Yunus masuk ke perut ikan, ya. Karena apa dia melarikan diri? Karena dia menolak panggilan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Niniwe. Karena dia udah gak ada kasih kepada orang-orang Niniwe, betul? Orang Niniwe itu terlalu jahat. Ya, makanya dia bilang, Tuhan, terlalu jahat orang Niniwe. Aku gak mau, Tuhan. Makanya dia coba pergi. Ya, dia coba pergi ke tempat lain. Tapi akhirnya Tuhan terus tetapkan panggilannya. Sampai akhirnya Tuhan mengantarkan dia masuk ke ikan besar itu dan dimuntahkan sampai juga ke kota Niniwe. Ya, dia mau pergi ke Tarsus. Dia mau lari dari hadapan Tuhan. Dia nggak mau. Ya, karena dia tahu Tuhan itu baik. Tuhan itu maha penyayang. Itu ada di Yunus 4 ayat yang kedua dikatakan. Tuhan, aku tahu Engkau maha penyayang. Engkau nggak mungkin Tuhan menghukum bangsa Niniwe. Ya, betul Tuhan nggak menghukum karena mereka bertobat sungguh-sungguh dan datang kepada Tuhan. Tuhan bilang apa? Bagaimana aku nggak mencintai mereka? Mereka itu buatanku, ciptaanku. Amin. Tuhan tuh mengasihi Niniwe, mengasihi kita semua. Amin. Mengasihi manusia. Tuhan itu mengasihi kita. Makanya Dia memberikan hidupnya kepada kita sehingga kita memenuhi panggilan di dalam hidup kita, ya, panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya saudara, ayo perbarui kasih di dalam hidup kita. Amin. Nah, lalu yang ketiga apa saudara? Seperti yang kita baca tadi, ya, dikatakan sebab akan ada banyak penyesat yang muncul dan pergi ke seluruh dunia, ya, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Bapak Ibu percaya hari-hari ini banyak penyesat? Betul. Banyak nabi-nabi palsu, betul. Banyak orang-orang yang memberikan pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari firman Tuhan. Ya, tapi tetaplah kita mengikuti pengajaran dari firman Tuhan. Makanya Tuhan bilang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Katakan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup ya, dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Siapa kebenaran itu? Ya, kebenaran itu siapa? Di sini dikatakan Yesus yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kita harus mengikuti Tuhan Yesus kita dengan sungguh-sungguh. Amin. Supaya kita tidak menyimpang dari jalan-jalannya. Ya, jodoh, ya, jabatan, bahkan kekayaan, Tuhan bisa kasih penuh dalam hidup kita. Amin. Ya, tanpa kita harus menyangkal Tuhan. Ya, anak-anak muda, jangan karena jodoh kau harus lari dari ajaran Kristus. Amin. Jangan
gara-gara jodoh kau meninggalkan kasih Tuhan, kau meninggalkan Yesus, ya, kau beralih kepada hal-hal yang lain, ya. Jangan, tapi miliki Tuhan, ya. Hidup dalam kebenaran Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Amin. Kita percaya dalam Yesus, harapan kita tidak akan pernah hilang. Tuhan akan berikan yang terbaik asal kita sabar menantikan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ya saudara, miliki Tuhan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Ya Tuhanlah, Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Saudara, waktu saya ujian S2 saya, ya, saya dihadapkan oleh para penguji. Ya Bapak Ibu Saudara, dihadapkan oleh para penguji. Itu tuh saya nggak bisa tidur, Bapak Ibu Saudara. Saya nggak bisa tidur. Ya itu karena mau ujian deg-degan ya, pahit ngerasain juga ya. Gimana kalau mau ujian itu berat, betul Bapak Ibu. Ujian kehidupan juga berat, amin. Ya, ujian kehidupan berat, tapi percaya, berdoa dan belajar, ya, belajar minta hikmat Tuhan. Apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi ujian-ujian seperti itu, ya. Saya ditanya, terakhir saya ditanya sama penguji saya, Yun, katanya, kita punya salam di Christ, ya, Bapak Ibu Saudara. I itu excellence, ya. C itu connected, ya. Kita harus memiliki hubungan dengan sesama. H itu humility, kita harus memiliki kerendahan hati. Ya, R itu responsible, tanggung jawab penuh di dalam kehidupan kita. I itu integrity, kita harus memiliki kejujuran dan integritas, ya, dalam berjalan bersama dengan Tuhan, dalam melakukan segala tindakan. S itu smart, kita harus memiliki smart, dan T itu trustworthy, ya. Saya ditanya, Bu Yunita, dari sekian ini mana yang benar-benar menurut Ibu penting dan sulit untuk dijalankan tapi harus, gitu ya. Saya bilang sama dosen saya, dari antara excellence, connected, humility, responsible, integrity, smart, dan trustworthy, saya bilang integrity, ya. Integritas, kejujuran. Saya bilang, Pak, apa kata jemaat kalau saya memberitakan firman tapi saya tidak melakukannya? Saya harus punya integritas. Saya bilang, saya harus integrity, Pak. Integrity yang menurut saya penting buat hidup saya, untuk saya jalankan. Benar-benar saya harus memiliki integritas dalam kehidupan saya, ya. Oke Bu, itu yang harus Ibu lakukan, ya. Saya bilang integrity Tuhan. Saya harus punya integritas, ya. Yang orang lain nggak bisa lihat, tapi Tuhan lihat dalam hidup kita, amin. Apapun perbuatan kita, Tuhan tahu dalam hidup kita. Tuhan tahu apa yang kita kerjakan. Ya, jangan sampai kita menyakiti hati Tuhan. Ya, kita mau memiliki integritas. Nah, itu hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran firman, ya. Apa yang kita baca, apa yang kita beritakan, itu yang kita lakukan, amin. Ya, integritas, ya, itu yang terpenting dalam kehidupan saya. Percayalah, ketika kita berjalan dalam Kristus, berkat Tuhan pun akan mengikuti kita, amin. Gak usah khawatir saudara, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu apa yang kita perlukan, ya. Tuhan akan menyediakan berkat-berkat yang melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Terima kasih Bu Sri. Ya, Tuhan ingin kita hidup terus di dalam kebenaran firman-Nya, ya. Rajin baca firman Bapak Ibu Saudara, ya, surat cintanya Tuhan, sehingga kita tahu kehendak Tuhan yang harus kita lakukan dan kita kerjakan di dalam kehidupan ini, amin, amin, ya. Lalu yang keempat di sini Bapak Ibu Saudara, ya, yang udah kita baca tadi, dikatakan di ayat yang ke-9, ya, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Ya, saudara, kita harus hidup dengan visi, amin. Kita harus hidup mempunyai misi, saudara. Hidupi visi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ya, pengajaran Kristus itu menjadi visi kita. Apa visi kita? Yang pasti, Bapak Gembala kita, Bapak Niko Nyoto Raharjo, Bapak Pembina kita selalu menyuarakan apa?
Bapak Ibu semua. Ayo kita melakukan amanat agung Yesus, ya Bapak Ibu Saudara. Lakukan amanat agung Yesus hari-hari ini. Ya, kerjakan amanat agung Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kita percaya itulah visi yang Tuhan berikan, ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mau melakukan kehendak Tuhan, ya. Kita mau memiliki tujuan, ya, yang pasti bukan hanya mendapatkan mahkota kehidupan di kekekalan nanti, tapi selama kita masih di dunia ini ada hal-hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Amin. Ya, kita harus kerjakan sebagai orang percaya, ya, sehingga suatu saat Tuhan akan bilang, baik sekali pekerjaanmu hambaku. Amin. Baik sekali, ya, Tuhan memuji kita di depan semua makhluk-makhluk lain. Amin. Mau itu yang kita terima. Amin, saudara, Bapak Ibu, ya, kita tinggal di dalam pengajaran Tuhan karena kita punya satu tujuan, ya, kita menjadi murid Kristus. Amin. Dan kita memuridkan orang lain. Amin. Menjadi murid Kristus dan kita memuridkan orang lain lewat apa? Perbuatan kita, ya, lewat kata-kata kita, ya, lewat firman Tuhan yang kita sampaikan kepada saudara dan teman kita, ya, di dalam komunitas kita menjadi berkat. Ayo kita jadi murid Kristus sehingga kita bisa memuridkan orang lain. Amin. Bapak Ibu bisa melayani Tuhan, jadi gembala kul, ya Pak Iwan, ya, jadi pelayan Tuhan di sini, ya, jadi worship leader, jadi singer, ya, melayani usher, ya, melayani apapun itu pekerjaan Tuhan. Bukan hanya di gereja, bahkan di tempat lain juga, ya, kita bisa menjadi berkat buat orang lain, ya, membawa Injil di dalam setiap kehidupan kita, ya. Kita mau belajar untuk kita mengalami perubahan hidup. Amin. Kita mau diubahkan oleh Tuhan sehingga kita menjadi ciptaan yang baru di hadapan Tuhan, ya. Pembinaan diri itu seumur hidup, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita perlu membina diri kita, ya, seumur hidup kita. Kita memuridkan dan dimuridkan oleh Kristus, ya. Kita menjadi murid Kristus itu seumur hidup kita. Kita mau belajar, ya. Kita mau belajar dari sang guru kita. Siapa guru kita? Yesus Kristus, Tuhan. Amin. Kita mau belajar gimana Tuhan menjadi murid itu. Bahkan kita mau jadi sama seperti guru kita, yaitu Yesus, Tuhan, ya. Kita harus berani mengevaluasi diri kita. Amin. Setiap hari dalam doa pagi kita, evaluasi diri kita. Apa yang udah aku lakukan untuk Tuhan? Apa yang udah aku lakukan untuk sesama? Apa yang udah aku lakukan untuk diriku sendiri? Ya, Bapak Ibu Saudara, evaluasi diri kita itu penting, ya. Memuji pun penting, tapi pujian itu datang dari orang lain, ya, bukan dari diri kita sendiri. Sehingga orang lain bisa memuji kita, wah, kamu orang yang baik, ya, orang yang dipilih Tuhan, ya. Orang lain bisa memuji kehidupan kita karena kita selalu mengevaluasi diri kita, ya. Evaluasi diri kita di hadapan Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Datang sama Tuhan, ya. Perkatakan Tuhan, baca firman, ya. Apa yang sudah aku lakukan di dalam hidupku? Apakah aku sudah menjadi firman Tuhan yang berjalan? Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hingga hidup kita memuliakan Tuhan. Amin. Hidup kita menjadi bukti kebesaran dari Tuhan yang hidup, yang memenuhi setiap keseluruhan hidup kita, ada di dalam hidup kita. Amin. Tuhan ada di dalam hidup kita. Tuhan memiliki kita, ya, dan kita memiliki Tuhan. Amin. Ya, hingga satu saat, ya, rest in peace, kita akan pulang ke rumah Bapa di surga. Ya, puji Tuhan kalau Tuhan datang duluan memanggil kita. Amin. Kita diangkat di dalam awan-awan kemuliaan. Tapi kalaupun kita harus pulang duluan, ya, sudahkah kita dikenang oleh orang lain menjadi berkat? Amin. Sudah
seluruh kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, ayo penuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jangan seperti Yunus yang lari ke Tarsus, menolak panggilan Tuhan dalam hidupnya. Tapi kita mau memenuhi panggilan Tuhan. Tuhan suruh kemana? Tuhan, aku melayani di sini dulu. Oke Tuhan, aku melayani, masuk lebih dalam di dalam ministry ini, di dalam pelayanan di bawah pengembalaan Payuan. Masuk lebih dalam, mengenal lebih dalam gereja ini, ya, membantu gereja ini, berdaya guna di gereja ini, amin. Ya, bersama-sama yang lainnya bergandengan tangan melayani Tuhan, ya, bawa jiwa-jiwa buat Tuhan, ya, karena hari-hari ini Tuhan perlu saudara-saudara dan saya, kita semua untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan yang besar, amin. Sebelum Tuhan kita datang kembali, ya, itu saja, biar ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara semua, ya, kita percaya sekali Yesus tetap Yesus, amin. Kita akan pujian ini yuk. Kita mengatakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Nah, harapan kita nggak akan hilang saudara, percayalah, ya, Tuhan akan menggenapi setiap janjinya dalam kehidupan kita. Kami mau memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau hidup dalam kasih
mau hidup Tuhan di dalam satu tujuan Tuhan, untuk menuntaskan amanat agung-Mu Tuhan. Dan kami mau hidup Tuhan untuk menjadi teladan dan berkat bagi orang lain, bahkan bagi anak cucu kami Tuhan. Kami mau Tuhan hidup lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan di dalam Engkau. Biarlah firman-Mu pagi hari ini Tuhan dan siang ini menjadi rema di dalam kehidupan kami Bapa. Biar kami Tuhan memiliki warisan yang sesungguhnya untuk anak dan cucu kami Tuhan, yang tidak pernah lekang oleh waktu Tuhan, sampai kami kembali kepadamu Tuhan. Kami menuntaskan tujuan hidup kami Tuhan. Kami memberikan warisan yang besar buat anak cucu kami Tuhan, yaitu teladan yang baik Tuhan, teladan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan itu janji kami di hadapan-Mu Tuhan saat ini. Jadikan kami Tuhan menjadi murid Kristus dan bisa memuridkan orang lain di dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan kami menjadi Injil yang berjalan, firman Tuhan yang berjalan di dalam kehidupan kami, hingga kami menuntaskan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai berbicara, tapi hamba percaya ada Roh Kudus yang menjamah setiap hati anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Dan ketika mereka melangkah keluar, Roh Kudus akan mengingatkan firman ini, dan mereka hidup sungguh-sungguh di dalam Engkau hingga mengalami pembaruan hidup di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, Kau yang selanjutnya beracara, Kau yang terus Tuhan mengingatkan kami akan setiap firman-firman dan pengajaran-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan selanjutnya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Kemuliaan buat Tuhan. Silakan dulu Bapak Saudara. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Kita akan memberikan persembahan pembangunan Bapak Ibu Saudara.